Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dengan NPM 2417051024 dari kelas Ilmu Komputer A. Di sini Sakinah akan menjelaskan bagaimana Sakinah bisa membuat soal dari matkul teori bahasa dan automata. Nah, sebelumnya kan Sakinah mendapatkan akses dari link yang di-share atau dibagikan oleh Bapak Feby, di mana di link tersebut atau link perkuliahan tersebut Sakinah mendapati sebuah bagian atau slide yang namanya silabus, di mana silabus tersebut ada bagian yang materi tentang teori bahasa, teori komputasi, bahasa dan automata, dan juga tentang finite state automata atau kita sebut dengan FSA. Nah, dari materi-materi di PPT tersebut ini, Sakinah menjadikannya referensi, dan juga Sakinah nggak bikin sendiri. Sakinah meminta bantuan dari AI. Sakinah memakai Gemini, di mana Sakinah meminta bantuan untuk membuat soal, di mana Sakinah sudah memberikan inti hal yang mau dibahas dari materi-materi tersebut. Dari materi teori komputasi, Sakinah akan membahas tentang studi yang mencakup di teori komputasi itu tersebut tuh apa sih. Nah, untuk di bagian finite state automata, Sakinah akan membahas tentang secara formalnya itu FSA itu didefinisikan sebagai tuple. Nah, gimana? Nah, dari itu AI membantu Sakinah untuk memberikan opsi-opsi untuk soal-soal yang menurut Sakinah bagus gitu untuk dijadikan soal-soal. Nah, di sini Sakinah sudah memilih dari beberapa opsi yang ditawarkan oleh AI tersebut. Nah, untuk di GForm, Sakinah sudah mengikuti instruksi dari Bapak Feby. Sakinah sudah membuat di bagian pertama ada nama NPM dan kelas. Di bagian kedua, Sakinah memasukkan pertanyaan dari teori komputasi, bahasa dan automata. Di bagian ketiga, Sakinah mencantumkan materi dari finite state automata atau FSA. Nah, di sini Sakinah akan membahas soal yang pertama. Pertanyaannya yaitu, teori komputasi pada ilmu komputer mencakup studi tentang pertama, pembuatan perangkat keras komputer yang lebih cepat. Lalu, kemampuan dan batasan model komputasi seperti mesin Turing, pengembangan antarmuka atau interface pengguna yang intuitif. Lalu ada penggunaan bahasa pemrograman tertentu dalam aplikasi sehari-hari. Nah, kita bahas dulu nih. Jadi, teori komputasi itu apa sih? Teori komputasi itu cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan dalam sebuah model komputasi. Nah, jadi teori komputasi itu mempelajari apa saja yang bisa dihitung oleh mesin, serta bagaimana cara menghitungnya dengan model abstrak seperti finite state automata atau FSA. Jadi FSA dan teori komputasi ini saling berkaitan. Nah, lalu push dan automata atau kita sebut dengan PDA dan juga mesin Turing. Nah, jadi mesin Turing itu sering dianggap sebagai standar emas, gold standard di dalam komputasi. Jadi karena itulah jika suatu masalah bisa diselesaikan oleh mesin Turing, artinya masalah tersebut computable. Nah, kenapa? Jadi jawabannya adalah yang B, kemampuan dan batasan model komputasi itu seperti mesin Turing. Nah, kenapa yang pilihan yang A atau pembuatan perangkat keras komputer yang lebih cepat itu salah? Nah, ini karena teori komputasi itu tidak hanya fokus ke hardware engineer. Nah, tapi itu tuh ranahnya arsitektur komputer. Kenapa yang C salah? Karena interface atau antarmuka pengguna atau kita sebut dengan biasanya UI UX gitu. Itu tuh lebih ke ilmu rekayasa perangkat lunak atau RPL dan HCI atau kita sebut dengan Human Computer Interaction, bukan teori dasar gitu. Nah, untuk yang D, penggunaan bahasa pemrograman tertentu dalam aplikasi sehari-hari. Kenapa pilihan ini salah? Karena teori komputasi itu tidak spesifik ke satu bahasa pemrograman, justru karena ia mendasari semua bahasa
ia mendasari semua bahasa tuh karena konsepnya kan yang masih abstrak gitu. Kayak kalau misalnya di analogi ini, secara gampangnya itu teori komputasi itu ibarat peta dunia, di mana ia menunjukkan wilayah mana yang bisa dijelajahi dan mana yang tidak. Nah, sedangkan bahasa pemrograman, hardware dan UI itu seperti hanya alat transportasi di peta tersebut, gitu ya. Nah, untuk yang finite state automata, Sakinah membuat soal. Suatu finite state automaton atau FSA secara formal didefinisikan sebagai tuple. Nah, di manakah yang benar? Nah, ini yang pertama ada lambang seperti ini nih. Q, sigma, gamma, Q0, F. Lalu yang B, state transition outputs. Jadi dia kata bukan simbol. Nah, lalu ada input output prosesor, sama aja bukan simbol. Dan di sini yang terakhir yaitu Q, sigma, Q0 output. Dia kayak setengah simbol, setengah kata-kata. Nah, kita bahas. Jadi apa sih bentuk formal dari FSA itu? Nah, FSA itu formalnya ada 5 komponen ternyata teman-teman. Nah, yang pertama ada Q. Q itu himpunan state atau keadaan. Lalu juga ada sigma. Sigma itu disebut sebagai alfabet input. Lalu ada gamma, di mana ia adalah fungsi transisi atau aturan pindah antar state. Lalu juga ada Q0, di mana ini adalah tuh state awal. Nah, untuk F sendiri, yang terakhir ada F. Nah, F itu tuh himpunan state akhir, di mana seperti GOX, 4 gigs, KS. Contohnya tuh, misalnya kita ingin mendesain FSA untuk mengenali string biner yang diakhiri dengan 01, maka kita harus mendefinisikan Q dan koma sigma dengan kurung 0,1. Nah, gamanya itu sesuai transisi Q0 dan F. Jawabannya itu yang A, karena dia memuat 5 komponen tersebut dan ini benar lambang. Nah, kenapa yang B salah? Karena itu terlalu umum dan tidak formal dan juga tuh tidak ada definisi matematisnya. Kenapa yang C salah? Karena ini lebih mirip arsitektur komputer ya, bukan automata. Nah, terakhir kenapa salah? Padahal kan hampir sama ya dengan yang A. Karena yang D itu hilang. Karena fungsi transisi yang di D itu hilang. Padahal transisi gamma itu penting banget di automata. Jadi yang paling benar adalah A. Nah, baiklah, sekian pembahasan dari tugas 1 tentang teori komputasi dan juga FSA yang bisa Sakinah sampaikan. Lebih kurangnya Sakinah mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.